Oke guys, jadi sekarang tanggal 15 Oktober 2025 kita lagi persiapan buat surprise ulang tahun ke-50 Pak Irfan Hakim Firmansyah. Apalagi ya? Ini udah pada ngumpul semua guys. Nah, nih ada Herves tuh. Nah, oh best fotonya ini, fotonya best. Ini satu lagi. Nah, ini buah. Karena Pak Irfan itu suka buah guys, pasti dimakan. Ini yang ketiga, birthday Irfan Hakim. Anjay, coklat. Ini yang keempat. Oh, mantap. Target locked. Happy birthday! Selamat panjang umur. Doakan umur. Ini Awan happy anniversary juga, Awan happy anniversary. Udah happy birthday to me, happy birthday to me. Iya. Ya baik-baik aja situ ya. Ya, nih. Hei, gak kenapa-napa. Aman. Oke. Mana tangannya? Tangannya mana? Bertiga. Dua orang sih. Satu lagi. Kuncinya mana giginya? Happy birthday. Satu tahun usiamu bahagia selalu yang ku beri. Makasih ya 50 tahun nih gue nih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Minta doanya yang terbaik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apalagi yang makin banyak yang bisa kita lakukan, tidak untuk diri sendiri tapi untuk banyak orang. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini dan juga buat Awan happy anniversary yang ketiga. Lagian lu pakai ulang tahun gue buat nikah ya. Biar kita tidak terpisahkan. Amin. Thank you. Merasa paling tua di sini, tapi ketika lihat Pak Riza lebih tua dari saya. Ya sehat semuanya ya. Happy birthday. Apa ini? Ini dokumen Skenario perjalanan Kang Irfan. Ini dirangkum selama kurang lebih 2 tahun. Hah? Jadi ini kita mau kasih lihat dulu versi trailernya. Lu bikin? Dengan disupport sama teman-teman. Wow. Oke, trailernya aja dulu ya. Iya. Yang versi fullnya pada saat di Bandung. Oke, wah. Mau kita ke Bandung? Ya nggak jadi. Irfan Hakim Firmansyah lahir di Bandung 15 Oktober 1975. Dibesarkan sebagai anak ketujuh dari 8 bersaudara oleh pasangan Haji Rosyid Sukarya dan Hajah Juwaria. Dia suka selalu ikut. Terus kalau ada imtihan teh, apa yang di madrasah teh, kalau acara kenaikan suka ikut itu. Sendal, karena sandalnya copot.
Jadi karena memang sandal itu tidak bisa lepas dari kaki. Berasal dari keluarga sederhana, namun Irfan mampu mencapai kesuksesannya. Dikenal sebagai aktor, komedian, konten kreator, pencipta lagu, penyanyi, pencinta binatang, dan lainnya. Dan diizinkan mula-mulanya terus berjanji pada tidak akan ada apa-apa kan. Irfan Hakim aktif di dunia entertainment sejak 1997. Memulai karir sebagai model. Di majalah Aneka hampir banyak banget cover-covernya Aneka tuh ada muka Irfan. Termasuk salah satunya yang barengan sama saya waktu itu. Lalu merambah ke iklan. Iya, waktu itu kan kalau nggak salah yang pertama itu dia itu iklan ya. Gue dapet iklan, gitu. Wah, Kalpika Water ada rasa baru. Nih, melon. Mau? Enggak. Tahu-tahu keluar aja. Tahu-tahu itu kaget. Kaget, bener kaget. Suwer, saat bergeledek. Iya, nah itu. Biasanya habis kerja. Ganti kebiasaan kamu. Pertama, lihat itu karakter Nuris. Waktu pertama kali dapat uang, itu langsung beli mesin cuci. Apa yang jatuh dari langit? Salju, sebutkan spesifik kegunaan sabun. Kehidupan pribadi Irfan Hakim dimulai pada 7 Juli 2007 saat menikah dengan Della Sabrina Indah Putri. Dia cerita pertemuannya dia dengan Irfan Hakim. Hanya sekilas saja. Nah, saya diem aja. Saya nggak tanggapin. Agak kaget juga. Kapan kamu ketemunya? Dengan mas kawin emas meningkat 77 juta dan uang 17.777.777 rupiah dibayar tunai. Memiliki 5 orang anak, Aisyah, si kembar Rakana Raina, Jalu, dan Zaki. Hingga saat ini, Irfan Hakim masih eksis di dunia entertainment. Walaupun ayah sibuk gitu, dengan kesibukannya bisa kadang nggak pulang atau kadang kayak nggak bisa jarang ada momen lah. Tapi ayah selalu menyempatkan lah setiap ada waktu, walaupun itu cuma beberapa menit, beberapa jam, itu pasti ayah tetap sempetin mau secapek apapun dia. Jadi kayak itu yang bikin aku kagum. Ya apa ya? Ya sama lah kayak perempuan-perempuan lainnya, kayak istri-istri lainnya kepada suaminya ya kan pasti pengennya tuh ada terus gitu kan. Bikinnya kapan itu? Sama deh gue. Apa lagi? Ini apa lagi? Ini skripnya? Ya, jadi pokoknya intinya panjang sebenarnya. Ini off record aja. Jadi ada permintaan khususnya dari keluarga Bandung. Beta menghargai itu, beta respect. Karena tadinya ini adalah perjalanan 50 tahun untuk dihadiahkan di 50 tahun. Tapi karena beta respect dengan prinsip yang ada di keluarga Kang Irfan, akhirnya skripnya beta rubah. Ini jadi perjalanan, bukan hadiah ulang tahun. Jadi mohon pengertiannya, ini tidak tayang di tanggal 15 Oktober. Beta minta untuk di tanggal H+3 atau H+2. Karena dari keluarga gue nggak ada ulang tahun. Tapi thank you ya, itu kapan ke nontonnya? Nanti ya. Ya. Udah sambutannya ntar juga aja lah. Tapi mudah-mudahan itu tadi sekelumit
tidak hanya catatan sejarah buat gue sih, makasih Beta dan juga tim, tapi juga itu akan jadi apa ya, catatan kenangan mungkin buat orang-orang yang pernah ada di hidup gue gitu, terutama istri dan anak-anak, orang tua, saudara, mertua dan lain-lain. Mudah-mudahan ya udah, gue pengen nonton sekarang aja lah. Ya deh. Ini gue baca boleh nanti. Wow. Jadi sebetulnya ada mahasiswa yang mau bikin ini juga ya, sampai sekarang nggak selesai ya, udah setahun lebih ya. Tapi Beta sebenarnya tahun lalu udah agak bocorin ya. Saya udah mau bikin itu tapi ya udah dibocorin, tapi nggak expect sebagus itu sih. Thank you Tak. Thank you. Thank you semuanya, kameramen dan lain sebagainya. Oh ya, satu lagi, pembuatan film ini itu mengumpulkan uang per orangnya 50.500 rupiah. Maksudnya? Ya, jadi untuk biaya produksinya Beta minta ini tim dari teman-teman 50.000. Semuanya Pak. Semuanya. Ya beneran. Ya beneran. Jadi memang ya kita nggak tahu mau kasih Kang Irfan apa lagi. Jadi coba memproduksi ini dengan dari kita. Swasembada film. Hah? Iya. Kenapa harus 50.500? Tadinya itu adalah untuk hadiah ulang tahun di angka 50. Cuman karena tidak bisa ada ucapan itu, akhirnya ya udah tetap 50 tapi tidak ada ulang tahun. Thank you ya semuanya ya. Thank you ya Allah. Kasihan banget, gak apa-apa ya. Hah? Gak ada ulang tahun. Ari nyumbang. Hendra. Oh. Semuanya banget. Beneran? Ya Allah maaf ya, makasih ya. Maaf ya. Gak enak tahu. Maaf ya ngerepotin ya. Maaf ya. Ya sedih. Maaf ya. Ya. Berarti bulan depan gaji ditambah 50.000 masing-masing. Maaf ya. Makasih semuanya ya. Ya Allah. Itu yuk makan. Ini ada makan Wan. Ada snacknya dulu. Iya. Kita perjalanannya panjang, mengeluarkan banyak uang, jadi harus hemat. Iya. Gak bisa harus hari ini doang. Ada perayaannya 7 hari 7 malam. 7 harian cinta. Iya. Itu makan yuk. Ini kita dessert ya. Iya. Appetizer. Ada makan utamanya. Ada nanti di hari selanjutnya. Ya Allah. Iya. Kencangkan ikat pinggang ya. Bener. Ada tapi emang ada. Awan, Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pak Rizal sini Pak Rizal. Sahabat. 50 cenah. Bismillahirrahmanirrahim. 50 nih. Makan. Lagi aja bersambung ke Bandung ya. Kita ke Bandung. Let's go. Assalamualaikum guys. Ini udah lama nggak kita lakukan. Kita hari ini mau outing ke Bandung. Cuma semalam aja. Kebetulan besok kita ada acara Ranzu. Jadi maraton di Lembang Park and Zoo. Ada 5 km sama 10 km. Kamu mau ikut yang berapa kilometer? 5, gak 10 aja? Bareng ayah? Berani? Terus dong. Oke yuk, kita berangkat ke Lembang. Cus! Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan, diberikan hingga selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Namanya doa safar, doa perjalanan jauh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah. Allahu akbar. Tawakkaltu ala Allah.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Akhirnya sampai mana Pak? Kita sampai ke Villa Diamond di Lembang. Dua ini. Jaki inget saya? Ingat kan, pernah kan? Iya. Iya, dari tadi Jaki bingung udah pernah atau enggak. Udah tahu. Dari luarnya Jaki udah kenal. Iya. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Karena Bu Nani. Iya, kan Kak Awan bilang tanggal 19. Kita pas ada di Bandung. Saya sempetin dulu di sini. Pas banget, terima kasih Bu Nani ya. Ini aku. Iya. Terima kasih Bu Nani. Aduh ini Panjang hormatan, terima kasih, terima kasih. Bu Nani matur suwun ya. Makasih banyak ya. Ibu Nani loh. Jatuh. Siapa yang jatuh? Jatuh. Siapa yang jatuh? Di sini. Barusan. Karena mau disuntik katanya Pak dokter ketutup Pak. Dibikin nggak ada ini. Tadi lagi mau gantungin baju apa? Ketutup baju. Ya. Mana maraton besok? Kayaknya alasan deh ini biar nggak ikut maraton. Beneran Li. Gimana dong? Sakit tegang ya? Jangan terlalu bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan panjang lebar karena saya tahu perjalanan cukup jauh dan tadi juga agak lambat ya, slowly but sure ya. Lapar nggak sih? Kalau gue sih udah kenyang, semuanya udah gue cobain ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan usia waktu oleh Allah SWT untuk bisa berkumpul bersama. Terima kasih Om Agus selalu mau direpotkan oleh saya. Terima kasih. Jadi entah kebetulan entah tidak ya Om ya, Lembang Park Zoo itu ternyata anniversary-nya itu sama dengan tanggal lahir saya 15 Oktober. Beda 45 tahun. Iya betul, saya 50, Lembang Park Zoo 5 tahun. Jadi kalau berbicara Lembang Park Zoo dari mulai merintis, membangun, saya tuh entah kenapa sudah tertarik untuk datang sini dan hebat diantara zoo-zoo yang lain, Lembang Park Zoo menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Okay. Jadi saya bawa rombongan Om buat meramaikan acara besok maraton 5 km dan 10 km ya. Jauh dari kata sempurna ini kan, tapi semoga ini bisa menjadi bahan refleksi gitu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga buat
buat kita yang di sini sebagai orang yang paling dekat sama siapapun nanti di luar sana yang menonton film ini. Ini akan tayang di Datim Story mungkin besok atau mungkin tanggal 20 gitu. Ya, jadi selamat menonton, semoga menghibur walaupun lama, tapi ini adalah proses bos kita, sahabat kita, yang bos juga bilang kan katanya, gua nggak punya teman tapi kita punya teman bos. Bos nggak sendirian, bos itu teman kita juga. Dibesarkan sebagai anak 7 dari 8 bersaudara oleh pasangan Haji Rosyid Sukarya dan Haja Juwaria. Si Jai dia pakai wig, pakai Jadi alhamdulillah waktu kita SMA itu saking dekatnya, jadi akhirnya tuh kita saling tahu antara orang tua. Terima kasih. Bisa kawan. Ini kado yang luar biasa. Teman-teman, makasih. Ini kata nilai. Perjalanan waktu yang hanya 50 tahun. Entah berapa lama lagi Allah memberikan waktu kepada saya untuk berdoa lebih banyak. Saya berharap sih video yang tadi hanya beberapa jam itu mudah-mudahan itu yang nanti ditayangkan di akhirat. Mungkin kebaikan demi kebaikan yang terlihat di layar ini mudah-mudahan itu menjadi saksi nanti di akhirat. Sebetulnya mungkin bisa lebih lama dari ini, tapi ini karena Allah masih menutup aib-aib saya. Banyak dosa yang saya lakukan yang tidak tertangkap kamera. Yang saya takutkan tadi adalah nanti di akhirat pasti lebih komplit dari itu. Tanpa dia digelontorkan begitu saja kebaikan dan mungkin keburukan-keburukan yang tidak ditampilkan di sini.
Mohon maaf jika saya punya kesalahan. Mohon maaf kalau saya pernah membentak. Semua pernah saya bentak. Semua pernah saya bikin nangis. Mohon keridoannya, keikhlasannya. Mudah-mudahan nanti tidak menjadi saksi buruk di akhirat kelak. Selain istri saya yang begitu saya cintai, mohon maaf pun janji buruk yang saya berikan ternyata nyatanya lebih buruk. Dulu ketika masih pendekatan aja 3 bulan sekali bertemu. Ternyata sekarang walaupun serumah, walaupun hampir tiap malam pulang, kadang mungkin istri saya merasa bersuami tapi tak bersuami. Raina, maaf ya di layarnya tidak banyak kamu. Ayah tahu perasaan kamu. Kok kakak Aisyah terus? Kamu tetap ada di hati ayah. Mungkin tidak terekam kamera, karena Raina paling yang takut lihat kamera. Sini. Karena bisa hadir, Aisyah jangan bisa hadir. Saya bersyukur banyak orang hebat yang ada di kehidupan saya, termasuk kalian semuanya. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengertian kalian, mengerti keinginan-keinginan saya yang kadang-kadang absurd dari sisi konsep dadakan, apapun harus jadi dan lain-lain. Mungkin ada yang rumah, mungkin ada yang kesal, mungkin ada yang cerita ke pasangannya masing-masing betapa menyebalkannya seperti ini. Tapi insya Allah saya tidak ada niat untuk membuat kalian tersiksa. Saya ingin semuanya bahagia dan bangga. Ada beberapa tamu di podcast kita, ada Hana tadi bersaksi, insya Allah senang dia maju. Kemudian ada juga Lodi Plastika kemarin, mungkin yang bertugas melihat betapa sengsaranya. Saya tuh suka melihat orang berproses, karena saya pun melakukan proses yang sama. Ya sini. Mungkin kalian ini siapa yang datang? Ini salah satu peserta DMD. Dia juga kan bisa lebih. Dia orang Salatiga. Kemudian dia tinggal di Bandung di Gede Bage baru 4 bulan. Ketika dia berdiri di panggung berapa hari yang lalu ya, dia ngomong, aku DM Kak Irfan tapi gak dibalas, aku hapus lagi. Dia DM mau minjem baju, akhirnya dia pinjem baju sewa katanya 75.000, 75.000. Saya teringat ketika perjuangan yang tadi tidak tertampilkan, saya banyak pinjem baju ke teman-teman karena saya tidak punya baju, tidak punya baju yang layak untuk tampil di kamera. Suatu ketika saya pernah ikutan casting yang pembawa acara berita di TVRI Bandung, diharuskan pakai jas. Saya nggak punya jas. Saya pinjem ke seorang dokter yang nggak kenal banget. Mas, dokter punya jasnya, saya pinjem. Jas baru.
Gue tuh gak kenal dia, gak kenal. Cuma pas lihat gini, kayak zaman dulu dia gak punya baju, sampai pinjam. Dia masih ada kemampuan untuk sewa spot, saya enggak. Mudah-mudahan kamu sukses ya. Beberapa kali yang lalu juga kita kedatangan tamu yang berkebutuhan khusus. Tadi pagi pun di sana saya bersyukur Allah memberikan kelengkapan tubuh saya, walaupun kadang-kadang kita masih banyak ngedumel, tidak memaksimalkan apa yang ada. Alhamdulillah kehadiran saya bisa membawa juga orang-orang berbuat baik juga. Sehingga di kemarin saya Dewi sama Putri ada yang memberangkatkan umroh. Saya senang kalau ada orang memberangkatkan umroh. Raka mana? Kai. Kang. Lu udah janji berangkatin kamu umroh ya? November kamu pergi umroh ya? Baru sini sebentar kemana? Ya. Atas usaha Awan juga, alhamdulillah ada sponsor untuk memberangkatkan umroh si kembar yang kembar siang. Saya diminta untuk memilih untuk pergi juga. Guys, sebetulnya selain Raka, ada beberapa karyawan gue juga yang direncanakan akan segera diberangkatkan umroh juga, dengan ada cerita di baliknya. Nanti ya, di episode berikutnya. Dakims Bang akhirnya filmnya tayang nih hari ini. Rasanya gimana? Iya, gue nggak bisa ngomong sih. Ya sama seperti status bio Instagram gue yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah gue ganti. Jadi kalau karya gue bisa membuat orang menangis, disitulah tugas gue selesai. Jadi kalau pembuatan skrip jujur aja itu gue 2 tahun sendiri sih, karena gue harus menentukan kata-kata yang pas. Jadi bisa diterima sama Kang Irfan, bisa diterima sama keluarga, sama bisa diterima sama masyarakat juga. Jadi kalau dalam pembuatan narasi itu atau pembuatan skripnya gue udah asal, ya susah. Jadi emosinya tuh nggak kebangun, nggak kebentuk. Nah Bang, dari proses pembuatan film ini ada tantangan tersendiri nggak sih dalam proses syutingnya ataupun proses pembuatan naskahnya? Sebenarnya yang paling sulit itu adalah pada saat gue membagi dalam berapa chapter. Jadi chapternya itu gue bagi dari 5 chapter. Tiap chapter itu punya kesulitannya masing-masing. Tapi yang paling parah adalah di chapter 3 tuh tentang teman hidup. Teman hidup itu gue susah menemukan footage dari Kang Irfan tuh pada saat pernikahan itu susah banget, susah. Lu cari dimanapun sampai detik ini juga pasti nggak bakal ada. Jadi footage-nya pernikahan dia itu kalau di dalam artikel banyak, cuman kalau untuk footage-nya itu nggak ada kan. Karena waktu itu disiarin sama TV nasional. Jadi yang punya datanya itu cuma TV nasional. Dan kebetulan Bu Dela dan gue dapet dari Opa Jenderal, Opa yang di Bandung, beliau masih menyimpan filenya. File mentahannya ada kurang lebih 23 kaset lah, mini DV gitu. Ya di situ ada, baru kita capture ulang. Kira dapat footage, insertannya gitu. Itu paling sulit sih. Ada cara pendekatan tersendiri nggak sih, gimana caranya biar lu bisa meyakinkan Bu Dela bahkan keluarga besar dari Irfan untuk dia bisa speak up menceritakan secara gamblang seperti yang di film itu. Karena gini, pendekatannya itu ya gitulah ya. Karena ketika kita bertemu sama orang baik, semuanya itu akan jauh lebih baik gitu. Jadi gimana caranya lu bisa berbuat baik terhadap orang yang baik.
hasilnya pasti baik gitu. Dan gue coba meyakinkan secara persuasif gimana rasanya keluarga besar beliau yang pada intinya adalah keluarga besarnya itu yang merasakan langsung. Jadi gue coba ngeyakinin di situ, keluarga besar Kang Irfan kan yang tadinya nggak tahu dia mau jadi dunia entertain, akhirnya dia tahu. Nah, gue coba bangkitin itu, dan itu yang buat jadi sesuatu yang menarik kan untuk penonton gitu. Nah, gue coba nyelamin di situ, akhirnya ya terjadilah gitu. Akhirnya oke, kita mau diwawancara. Jadi harapannya adalah mungkin hampir 99% masyarakat Indonesia tahu ya siapa Irfan Hakim, siapa sosok beliau gitu. Mungkin ya, ini 99%. Yang tahu perjalanan beliau itu adalah orang-orang yang benar mencintai beliau. Tapi dari sini gue coba mengangkat bagaimana sebuah sisi proses momentum dan sebuah keyakinan dari diri seseorang. Gimana kalau lu mau jadi sukses itu lu ngebangkitinnya tuh dari diri sendiri. Dan gue berharap yang menonton itu juga merasakan itu. Kalau lu mau sukses itu bukan dari orang lain, jadi dari semangat lu aja. Lu punya semangat dari dalam diri lu punya keyakinan, lu punya tekad, lu didoain sama orang tua lu, udah kelar masalahnya. Lu tinggal lakuin aja apa yang terbaik. Karena permasalahannya lu mau sukses itu mau instan atau enggak. Kan kita harapannya kan instan, tapi kita nggak tahu di dalam menuju kesuksesan itu ada sebuah proses. Nah, prosesnya itu yang harus kita nikmatin, harus kita laluin. Gue berharap sih semua orang bisa merasakan proses supaya menjadi sukses itu penuh perjuangan. Kurang lebih gitu. Nonton. Thank you.